Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Yang terhormat, kakak materi kita pada sore ini, Kariski Prayogo SDSAG, dan teman-teman Antasalam Institut yang berbahagia. Selamat sore semuanya. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Insya Allah semangatnya masih pada full ya. Because kan ini masih hari pertama gitu. Iya, Semangat hari semuanya. pertama masa nggak aku. Oke. Salam kenal, saya Siti Unisa yang akan membantu jalannya kuliah Ramadan untuk kali ini. Selamat datang juga di sesi spesial kita pada sore ini yang akan membawa kita untuk lebih mengenal Al-Quran di awal bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Mari kita bersama-sama menjelajahi makna, keindahan, dan keutamaan Al-Quran agar kita dapat memperdalam hubungan kita dengan kitab suci Al-Quran. Nah, tema kuliah Ramadan kita pada sore ini adalah mengenal Al-Quran lebih dekat di awal bulan suci Ramadan yang akan disampaikan oleh Kak Rizky Prayogo, SKSAG, selaku founder dari Antasalam Institute. Sebelumnya saya mau menyapa dulu nih pemateri kita pada hari ini. Halo Kak Rizky, gimana kabarnya? Halo, kabar baik. Cukup harus menjaga kesehatan karena lumayan padat. Oke, good. Uh, udah siap belum Kak Rizky untuk sharing sama teman-teman? Ya, saya harap saya sih siap ya. Jadi saya harap pendengarnya juga siap dengan mendengarkan terus hadir. Memang kalau online ini sepenuh hatinya harusnya on cam sih, cuman nggak apa-apa lah. Yang penting kalau udah dengerin ilmu, insya Allah udah dapat barokah. Amin, oke. Oke, teman-teman juga nih yang masih off cam, jika tidak terkendala atau jika tidak ada halangan, silahkan on cam terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Oke, karena pemateri kita sudah siap buat sharing nih mengenai tema kita pada hari ini, maka kita mulai acara kita pada hari ini mengenal Al-Quran lebih dekat di awal bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Kariski. Kepada Kariski, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih ya. Host kita nih luar biasa. Mbak, Mbak. Kakak ya, Kak Siti Onisa ya. Ada kembarannya salah satu lagi Siti Nur Aini namanya. Dua Siti ini tidak pernah terpisahkan. Tapi satunya lagi belum kelihatan. Oke, sorry saya minta bantuan share screen karena laptop ada trouble jadi device-nya dia driver kameranya kemakan virus ya jadinya nggak bisa on cam lewat lewat laptop padahal lebih lebih kondusif lewat laptop daripada lewat HP tentunya. Baik, saya buka. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bisunnatikal qamari idza talaha faman sara alaihi ma sara fi daw'in nahari idza jallaha wa man a'rada anhuma sara fi dhulmatil laili idza yakhshaha. Alhamdulillah, masih Allah berikan kita kesehatan, kesempatan untuk menikmati bulan Ramadan di mana amal dilipat gandakan dan tentunya sebagaimana sabda Rasul ketika disampaikan jika umur manusia adalah baina sittin wa sab'in di antara 60 dan 70 itu sama sekali tidak menjadikan kita pesimistis dengan waktu yang tipis tetapi justru dengan adanya bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, puasa Arafah dan berbagai macam ibadah-ibadah yang melipat gandakan amalan ini bahkan bisa menjadikan umat Muhammad lebih panjang usianya dari sisi kebaikan jikalau dengan catatan ia bisa mendapatkan hari-hari istimewa tersebut. Maka dari itu kita senantiasa memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihadiahkan malam Lailatul Qadar, kita diperkenankan mendapatkan fadilah pahala puasa Arafah dan lain sebagainya yang dimana dilipat gandakan tuh ada yang setahun setelah, setahun sebelum, bahkan kalau Lailatul Qadar dia 1000 bulan setara hampir kurang lebih 83 tahun. Jadi kalau tiap Ramadan kita dapat 83 tahun itu, 9 kali dapat Lailatul Qadar, mungkin umur kita setara dengan Nabi Nuh. Alfa sanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 tahun aja. Kalau dapat Lailatul Qadar semua. Maka dari itu hari ini kita ingin sedikit mengkaji mengenai Al-Quran lebih dalam. Bagaimana kita juga mengetahui jika syahrul Ramadan wa syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Quran
Dan di situ juga artinya bisa menjadi pintu pembuka kita, semangat kita untuk kembali memperdalam pengenalan kita terhadap Al-Quran. Nah, ayo selanjutnya silakan slide-nya digeser. Oke. Nah, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama saya akan sedikit mengenalkan tentang Antasalam. Yang kedua kita akan membicarakan tentang Al-Quran yang kita kenal dan juga Al-Quran yang kenal kita. Nah, gimana nih maksudnya Al-Quran yang kenal kita gitu kan? Al-Quran yang kenal kita adalah bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu betul-betul memotret kehidupan manusia sebagaimana sifat manusia itu sendiri dan sebagaimana Allah yang Maha Tahu benar-benar menyampaikan pasti akan ada hal-hal seperti ini, pasti manusia bersifat begini dan ketika dia mendapatkan ujian A, dia akan bertindak B dan lain sebagainya itu ternyata sudah ada gambaran dalam Al-Quran. Artinya secara sederhana kita hanya tinggal memilih sebetulnya ketika hidup. Faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Kalau orang mau beriman ya silahkan beriman. Kalau misalkan orang mau kufur ya dia akan diperbolehkan kufur gitu. Tetapi pada nyatanya setiap pilihan itu akan mengandung konsekuensi. Nah, disinilah Al-Quran juga memberikan gambaran demi gambaran kalau konsekuensi beriman dia dapat apa, kalau dia kafir dapat apa. Nah, itu kan kita banyak innalladzina amanu wa amilus solihat ganjarannya apa. Innalladzina kafaru dapat apa. Itu seperti itu. Jadi Al-Quran yang kita kenal dan kenal kita juga. Selanjutnya tentang Al-Quran untuk semua bagaimana itu nilai inklusivitas atau Al-Quran sebagai kitab suci bukan hanya membahas tentang ibadah saja, tetapi juga mengkaji proses kita bersosial, mengkaji proses kita dalam berkeluarga, mengkaji tentang bagaimana kita seharusnya menjadi manusia dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah sebuah refleksi agar kita bisa memperdalam bersama. Baik, silakan dilanjut. Nah, ini tentang Antasalam singkat saja. Pertama, motivasi kami untuk mendirikan ini adalah supaya makin banyak orang yang senang dengan pengkajian tafsir dan ilmu Quran. Karena jikalau hanya dalam aspek terjemah saja atau kita hanya mendengarkan kajian-kajian potongan-potongan via Instagram dan sebagainya saja, itu akan sedikit kurang lengkap gitu ya. Maka dari situ kita menyajikan atau menghidangkan webinar-webinar, kita juga bergerak juga di bidang konten. Itu tujuannya adalah bagaimana kita bisa memperdalam Al-Quran dengan jalur disiplin ilmu yang sudah ada gitu. Jadi tidak kita membaca ayat lalu menyampaikan pada umat. Nah, ini juga dalam keseharian kita melihat banyak sekali terjadi apa ya bahasanya malpraktik ya kalau dokter itu. Malpraktik terhadap ayat Al-Quran itu juga banyak sekali kita dapati. Misalkan pada 2000 apa kejadian 212 itu tahun berapa ya? Masih ingat nggak? Nah, kejadian 212 itu ketika ada demo yang menggambarkan aulia maknanya pasti pemimpin, itu menurut saya adalah salah satu malpraktik. Karena memang pada dasarnya di beberapa penafsiran aulia dimaknai dengan teman dekat. Bukan persoalan penistaan agamanya dalam hal ini ya tentunya. Tentunya kita setuju bahwasanya Al-Quran harus dibela, tetapi ketika memaksakan ayat dengan kehendak pribadi itulah yang harus diluruskan. Ada juga misalkan beberapa kesalahan dalam penafsiran, misalkan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Banyak dai, banyak mubalik memaknai bahwasanya ayat ini kalau kamu mau kerja, kalau kamu mau sukses, ya harus bekerja keras gitu. Nanti baru bisa kaya. Padahal ayat ini memang maknanya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka berubah. Di sini bukan berubah dari miskin jadi kaya gitu. Karena nanti kalau dimaknai seperti itu, ayat ini akan menjadi ayat adu nasib. Akan menjadi ayat yang dimana orang merasa bekerja jika itu berhasil, maka itu adalah hasilnya dia, usahanya dia. Padahal rezeki seperti apapun, baik dikit atau banyak, itu dari Allah. Andaikan ilustrasinya kita melihat satu orang, satu pemulung misalkan ya, satunya lagi dia ke kantor naik mobil. Apakah kita bisa menjustifikasi kalau misalkan orang yang pemulung ini tidak berjuang, sedangkan orang yang bekerja yang sudah punya mobil itu berjuang? Ya kalau misalkan ada pemulung kita bilang Anda ini tidak berjuang makanya Anda miskin, ya diomelin kita pasti sama dia.
kita pasti akan dapat masalah dengan orang itu karena dia juga bekerja. Maka innallaha la yughayyiru ma biqaumin itu adalah pada dasarnya manusia diinstal untuk berbuat baik. Manusia sudah diinstal untuk dekat dengan ketakwaan dan cinta pada kebaikan. Tidak akan hilang kebaikan-kebaikan itu atau tidak akan hilang bekal-bekal ketakwaan itu sampai manusia tunduk pada hawa nafsunya. Makanya di lain ayat Allah bilang, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah wa adall ala ilmin wa khatama ala sam'i wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah." Bagaimana orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya itu akan ditundukkan meskipun dia punya ilmu, ilmunya akan menyesatkan dia. Wa khatama ala sam'i wa qalbi, dan akan ditutup baginya hatinya, pendengarannya dan penglihatannya karena dia sudah terlanjur mengikuti hawa nafsu itu. Nah, inilah yang dimaksud berubah tadi. Hatta yughayyiru ma. Bagaimana perubahan ini yang tadinya kita aslinya sudah baik maka menjadi buruk. Nah, seperti inilah kajian-kajian yang kita akan kedepankan. Ditambah kita juga memiliki forum webinar integratif di mana Al-Quran akan diintegrasikan atau dikaji secara bersama dengan ilmu-ilmu lain sehingga akan menampakkan sisi kemukjizatan dan relevansi Al-Quran sepanjang zaman. Dan tentunya kita juga akan mengadakan kelas-kelas ilmu Al-Quran dan tafsir. Dan sebagai tambahan, kita insya Allah pasca Ramadan akan memulai pergerakan berbasis offline dan juga akan mengadakan pelatihan skill terutama public speaking dan sertifikasinya tentu saja. Ayo silakan dilanjut. Nah, ini ada satu pesan indah dari Rasulullah SAW dan juga ada pesan yang cukup indah juga dari Imam Syafi'i. Yang pertama adalah Rasul berpesan, kalau ingin berkomunikasi dengan Allah maka bacalah Al-Quran. Idza ahabba ahadukum ayyuhadditsa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Kalau misalkan ada orang senang pengen ngobrol sama Allah maka baca Quran. Memang hadis ini adalah hadis doif, tapi kenapa tetap saya pasang? Karena ini berkaitan dengan fadhailul amal atau keutamaan-keutamaan sebuah amalan. Tidak ada kaitannya dengan hukum ya. Nah, itu adalah menjadi pesan indah bagi kita. Jikalau kita membaca Quran, maka kita berkomunikasi dengan Allah. Berkomunikasi tentunya harus memahami bahasa yang disampaikan, harus memahami apa yang menjadi pesan daripada teks tersebut. Nah, untuk memahami pesan dalam bentuk teks tentunya kita perlu mengkaji daripada teks itu sendiri, di mana pengkajian-pengkajian itu akan lebih dalam jikalau diiringi dengan ilmu Al-Quran dan tafsir. Selanjutnya, ini adalah semangat kita bersama supaya waktu kita bisa lebih dominan dalam kebaikan. Imam Syafi'i bilang, al-waqtu kasyaifa in qata'tahu wa illa qata'aka wa nafsuka illam tushghilha bil haqqi wa illa syaghalatska bil batil. Waktu itu seperti pedang, jika tak kau gunakan ia akan menebasmu. Wa nafsuka illam tushghilha bil haqqi wa illa syaghalatska bil batil. Nah, ini jikalau nafas kita tidak kita manfaatkan ketika ia mengalir bukan pada hal-hal kebaikan, artinya hidup waktu detik demi detik kita tidak mengalir pada kebaikan, maka pasti akan membawa pada selain kebaikan, pada keburukan. Nah, ini sebenarnya sejalan sekali dengan pesan Quran yang sangat indah di Quran surah Al-Ahzab ayat 4. Itu adalah ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu dada manusia. Artinya ketika hati ini sudah diisi dengan selain Allah, ya maka dia tidak diisi dengan Allah, maka dia akan terisi dengan selain Allah. Begitupun jika sudah diisi dengan Allah, maka insya Allah segala nafas dan gerak kita atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, pada hari pertama ini, pada semangat kita yang pertama ini, kita harus senantiasa menyuntikkan kegiatan-kegiatan kita dengan niat beribadah kepada Allah. Supaya apa? Meskipun itu sekedar minum, meskipun itu sekedar makan, atau kita sekedar bertegur sapa pada tetangga, berbuat baik, menolong. Jikalau semuanya diniatkan pada Allah, maka akan menjadi ibadah. Bagi teman-teman yang mengajar, ketika sebelum berangkat, untuk mengajar diniatkan untuk Allah, itu akan ibadah. Baik pun yang pekerja kantoran, baik pun itu pekerja yang mungkin bukan kantoran, dia freelancer, mendesain video dan sebagainya, ketika diniatkan karena Allah, hasilnya halal dan baik, maka itu akan menjadi nilai ibadah. Sehingga kita akan menutup kemungkinan, menutup ruang sekecil mungkin agar kegiatan kita tidak ada Allah di dalamnya. Sehingga ketika kita niatkan terus karena Allah, itu akan terus menjadikan segala